Saya sangat prihatin, ya, sangat sedih. Pertama, saya sudah mulai gembira setelah hampir 6 bulan kita lelah dengan kasus Vina dan Iki Cirebon Ya, yang menerpa institusi yang saya banggakan, Polri. Saya ini Polri walaupun pensiun. Tahu-tahu muncul lagi kasus ini. Dan kasus ini bau-baunya rekayasanya sangat tinggi. Kenapa saya menjadi sangat sedih? Pertama, kasus ini mestinya tidak menjadi pidana. Kalau Polri-nya, penyidiknya, jaksanya cerdas. ya, Karena guru itu memukul muridnya, Ya. maka guru itu akan terbebas. Kenapa terbebas? Karena sudah dilindungi oleh yurisdiksi dari jurisprudensi Mahkamah Agung bahwa perbuatan seperti itu bukan perbuatan pidana, tidak bisa dipidana. Yang kedua, ada peraturan pemerintah pada tahun 2004 ya, pasal 39 ayat 1, 39 ayat 2, pasal 40, pasal 41 yang mengatakan itu tidak bisa dihukum, itu bukan perbuatan pidana yang seperti itu. Dan guru harus dilindungi dari segi keamanan dan guru harus mendapatkan perlindungan hukum kalau betul itu terjadi. Tapi lebih parah lagi, saya mendengar di medsos bahwa guru itu tidak melakukan hal itu. Si Ibu Supriyani ini mengajar di kelas 1B. ya, Muridnya itu di 1A. Gimana dia mau mukulnya? Nah, saya khawatir itu terjadi di luar sekolah. Apakah dia berkelahi? Apakah dia jatuh atau apa? Atau Yang mungkin kedua, di rumah, Pak. Bisa saja. atau mungkin di rumah. Dan juga saya melihat hasil goresannya tidak cocok dengan alat pemukul berupa gagang sapu. Gagang sapu benda tumpul bulat, Ya, tidak akan menimbulkan goresan seperti itu. Nah, ininya tuh di mana? Penyidik kok begitu? Dan anehnya oleh jaksa diterima. Dan saya mendengar statement jaksa, saya sangat miris di sini. Mengatakan apa? Kami sudah menerima berkas. Sudah ada ini, sudah ada ini. Ingat, ini pidana. Pidana itu yang diminta adalah kebenaran material. Ini bukan perkara perdata. Kalau perkara perdata sudah ada berkas, sudah ada pemeriksaan saksi, sudah ada apa, okay. Ini bukan. Saksinya siapa? Kalau saksinya korban itu anak-anak, maka dia bukan saksi, gugur itu saksi. Nah, sekarang siapa saksi yang melihat? Saksi yang melihat patut dipertanyakan. Apa betul ada pemukulan? Kapan, di mana, dan sebagainya. Jangan-jangan saksinya itu kayak kasus Vina dan Iki, saksi palsu juga. Nah, Ya. tinggal nanti kita minta hakim. Benteng terakhirnya hakim. Dan saya tidak menghendaki ini penyelesaian dengan justice, apa itu tadi, penyelesaian damai. judicial activism. Judicial seperti itu tidak boleh. Kita harus buktikan bahwa ini tidak benar, tidak terjadi pidana. Harus disidangkan. Ya, Tetapi jangan ditahan supaya nama guru itu clear. Tapi kalau ini karena minta maaf berarti ada terjadi peristiwa. Saya yakin ini tidak terjadi peristiwa itu. Tidak ada peristiwa itu, tidak ada pidana, tidak ada. Kalaupun ada, maka ini tidak bisa dituntut, dilindungi oleh hukum. Nah, ini himbauan saya kepada junior-junior saya gitu ya. Belajarlah hukum. Anda itu penegak hukum. Ada aturan untuk guru itu. Ada jurisprudensi dari Mahkamah Agung. Ada peraturan pemerintah tahun 2004. Itu tidak boleh begitu. Nah, kita tidak perlu bandingkan dengan era saya. Waktu jadi murid, digebuk pakai kayu, digebuk pakai apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi sekarang karena banyak orang tua yang cengeng, maka guru itu dilindungi secara hukum. ya, Ya tidak benar gitu. Dan saya bangga ya, Polda sudah turun mengadakan pemeriksaan terhadap penyidiknya. Memeriksa si pelapor. Mudah-mudahan ini tidak formalitas. Ya. Diperiksa benar bahwa mereka, kalau penyidik ini jelas salah penyidik ini. Kenapa jelas salah? Dia tidak profesional. ya. Pak Susno, Tidak profesional. Ya, Pak Susno, sejalan dengan keyakinan Jenderal Susno terhadap kasus ini, sang guru juga sangat yakin bahwa dia tidak melakukan kejahatan itu. Dan kalau saya pinjam pernyataan Pak Susno tadi soal rekayasa, apakah dengan demikian kalau kita melihat bukti luka pada anak itu, apakah dari situ sudah mulai bisa terbaca ada rekayasanya, Pak Susno? Ya saya melihat, karena
alat pemukulnya itu gagang sapu, lukanya tidak kayak gitu. Pasti berupa kalau keras kali mukulnya, ya bengkak, lebam. Kalau goresan seperti itu pasti benda tajam. Ya paling tidak setidak-tidaknya kuku gitu atau lebih dari itu. Nah, gimana cara penyidik itu kan pakai ini. Kedua, setelah ada pisem, harus juga ada saksi. Dan alat bukti itu harus bersesuaian gitu kan. Nah, mengapa begitu? Karena kata guru, guru itu kata Bu siapa Supriyani, dia katakan bahwa dia dipaksa untuk mengakui itu. Ya. Lah kok terjadi lagi penyidikan dengan cara mengejar pengakuan? Sedih saya. Ya, Kasus mau Vina tidak belum mau Pak Susno selesai. kita selalu ingat lagi dengan kasus Vina ya, karena mirip-mirip Iya, ya. ya mirip-mirip seperti itu. Seperti ada rekayasa saksi, rekayasa alat bukti. Nah, inilah yang kita sedih. Padahal Pak Prabowo, Presiden Prabowo mengatakan ingin menegakkan hukum yang benar dan berkeadilan. Nah ini tantangan berat bagi Pak Prabowo. Dan Ya. tantangan berat. Dan ini Pak Prabowo udah begitu. Tergantung bagaimana Kapolrinya. Bagaimana Jaksa Agungnya. Bagaimana Ketua Mahkamah Agungnya dengan jajarannya gitu. Ya. Kalau udah tahu begini. Baik. Kasus yang menimpa guru honorer yaitu Ibu Supriani yang ada di Konawe Selatan telah mendapatkan sorotan publik yang sangat luas sekali guys ya, dan terutama juga mendapatkan sorotan dari para tokoh-tokoh, diantaranya ada Pak Susno Duaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga saya selalu dirahmati Allah dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Pak Susno Duaji juga mengomentari tentang kasus yang menimpa guru honorer Ibu Supriyani yang mana didakwakan telah menyiksa atau memukul anak muridnya, yang mana anak muridnya tersebut adalah anak seorang dari polisi. Pak Susno memberi komentar bahwasanya guru itu ada kata memukul, ya itu tidak bisa dipidana. Memukul seorang muridnya itu tidak masuk di itu tindakan pidana. Bahkan yang mengherankan dari Pak Susno Duaji itu adalah keterangan dari Ibu Supriyani bahwasanya Ibu Supriyani ini tidak melakukan hal itu, tidak melakukan hal-hal yang didakwakan, yang dituduhkan kepada Ibu Supriyani. Bahkan Ibu Supriyani ini adalah mengajar di kelas 1B, sedangkan anak polisi tersebut, anak murid tersebut itu berada di kelas 1A. Dan Pak Susno khawatir atas keterangan-keterangan semacam itu. Bisa jadi hal itu terjadi di luar kelas atau luar sekolah, ataupun bahkan di rumahnya sendiri. Ini kekhawatiran dari Pak Susno Duaji. Artinya hal itu harus benar-benar dicari ya informasi secara akurat untuk memastikan apakah hal itu ada peristiwanya atau tidak. Ya, kalau melihat dari keterangan Pak Susno Duaji, ada kata pun si guru itu melakukan pemukulan ya, dengan peraturan yang sudah disebutkan oleh Pak Susno Duaji tadi, itu adalah bukan termasuk tindakan pidana. Kemudian Pak Susno Duaji telah melihat dari goresan yang ada di tubuh anak tersebut, yang mana antara goresan tersebut dengan alat yang dituduhkan yaitu berupa gagang sapu itu sudah tidak masuk akal banget menurut Pak Susno Duaji. Mana itu goresan-goresan itu ya nggak masuk logika ketika itu terjadi karena pemukulan gagang sapu. Ada kata gagang sapu itu dibuat memukul, maka bukan goresan, akan tetapi ya lebam-lebam dan sebagainya. Tapi ini goresan, paling nggak minimalnya sekecil-kecilnya adalah tajamnya kuku itu guys. Ini menurut Pak Susno Duaji. Jadi dari bukti goresan sama alat bukti dengan gagang sapu itu ya tidak masuk akal juga. Ini menurut pandangan Pak Susno. Dan anehnya lagi menurut Pak Susno, jaksa pun menerima berkas-berkas itu dengan bukti-bukti adanya goresan dan alat bukti gagang sapu. Padahal menurut Pak Susno itu ya tidak masuk akal dengan adanya gagang sapu yang bulat itu dengan goresan semacam itu. Kemudian adanya visum ya, yang menunjukkan bekas luka itu. Kemudian juga harus didukung dengan adanya saksi, yang mana saksi tersebut ya harus memenuhi syarat. Maka kalau saksinya itu dari anak itu sendiri ataupun temannya, ada kata tuh yang
usianya di bawah itu, di bawah umur itu, maka otomatis itu saksi-saksi itu juga langsung berguguran secara otomatis karena tidak memenuhi syarat sebagai saksi. Dan kekhawatiran itu juga muncul, jangan-jangan itu nanti saksinya itu ya saksi-saksi palsu seperti halnya yang terjadi pada kasus Vina Cirebon. Nah, itulah tadi guys, tanggapan dari Pak Susno dengan adanya kasus yang menimpa guru honorer yang ada di Konawe Selatan, yaitu Ibu Supriyani, yang dituduh atau mungkin didakwakan melakukan pemukulan kepada seorang muridnya, yang mana murid tersebut anak dari salah seorang polisi. Dan himbauan dari Pak Susno Duaji, ya, dari apa-apa yang sudah disampaikan oleh Pak Susno Duaji itu untuk kejaksaan, kehakiman, ya, juga harus bertindak yang profesional. Jangan sampai membuat peradilan-peradilan ya yang berupa pidana itu tidak sesuai dengan aturannya. Intinya semuanya dilaksanakan, dilakukan secara profesional dan juga memenuhi prosedur-prosedurnya. Gimana guys tanggapan kalian? Langsung aja komentar di bawah komentar yang bijak ya. Kita nanti tinggal tunggu aja keputusan dari hakim seperti apa. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.